Baiklah, terima kasih para pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita yang tak terbilang ini. Semoga saja kita senantiasa tak henti-hentinya bersyukur kepadanya, agar rahmat serta ampunan senantiasa ditetapkan pada kita. Salawat salam kita mohonkan kepada Allah agar tetap terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut yang setia insyaallah hingga kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya. Semoga itulah yang nanti kita termasuk yang mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kita senantiasa mohon pada Allah dan berdoa agar apa yang kita harapkan bisa terpenuhi. Tetapi belum terkabulnya doa seorang hamba setelah berusaha berulang-ulang, janganlah sampai juga ini membuat kita putus asa. Karena Allah sudah memberi jaminan juga akan diterimanya setiap doa hamba. Menurut pilihan dan ketentuan Allah sendiri. Bukan atas pilihan dan kemauan hamba itu. Atau menurut waktu yang dikehendaki hamba, tetapi adalah menurut ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita ketahui, berdoa itu tidak hanya sekali, tetapi ya memang harus berkali-kali. Dan kita memang harus merajuk di dalam berdoa itu. Termasuk juga boleh berkeluh kesah atas derita kita tuh langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Kepadamulah aku meminta, dan Engkaulah tempat meminta pertolongan. Tiada daya dan kekuatan kecuali adalah Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, syarat diterimanya suatu doa itu apabila memang dilaksanakan dengan penuh harapan, tidak berputus asa, dan insya Allah ya itulah yang harus disampaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang perlu kita ingat, para pendengar sekalian, tidak cepatnya suatu doa dikabulkan oleh Allah itu bukan berarti Allah menolak doa hambanya. Karena memang Allah ini punya rencana sendiri kapan akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Karena juga rencana-rencana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita minta itu adalah menjadi urusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi. Jadi apabila ada hamba-hambaku yang menanyakan tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat.
Aku akan menjawab pertanyaan orang yang mohon kepadaku apabila dia berdoa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tiada seorang hamba yang meminta dengan suatu permohonan, melainkan Allah akan memberi yang ia minta. Jika ia menahan diri dari sebuah perbuatan maksiat, Allah juga akan menyelamatkan dirinya dari bahaya dan diampuni dosa-dosanya. Dan selama si hamba itu tidak berdoa kepada perbuatan amal yang mendekatkan diri kepada dosa, atau berdoa agar terputus dari persaudaraan dengan sahabat atau dengan karib kerabatnya. Nah, untuk itulah para pendengar sekalian, maka syarat diterimanya doa itu adalah kita harus berdoa dengan sepenuh hati dan bersifat tulus. Kemudian bersih dari dosa-dosa yang menghambat lancarnya doa itu. Betul-betul harus mohon ampun dengan setulus-tulusnya, menyadari segala kesalahan kita. Dan itulah yang kemudian diikuti dengan taubatan nasuhah, yang tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan dari dosa dan kemaksiatan itu. Dan memulainya dengan hamdalah, puji-pujian, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, fadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malu. Jadi berdoalah dengan memakai Asmaul Husna. Pendengar sekalian, tentu saja harus diikuti dengan penuh harapan agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, jangan kita ini meminta sesuatu, berdoa kepada Allah tapi dengan tergesa-gesa. Jadi adalah dengan tenang setiap bait kalimat yang kita mohonkan kepada Allah. Tentu saja maka harus dinanti dengan sabar sampai Allah mengabulkan doanya. Maka insya Allah siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ud'uni astajib lakum tadi sudah menjadi ketentuan Allah, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Dan juga doa itu adalah sebagai ibadah, maka kita tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai seorang hamba, maka senantiasa butuh dan sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang perlu kita kuatai bersama, bahwa seorang hamba ahli salaf mengatakan bahwa janganlah menjadikan seseorang itu ragu terhadap janji Allah sebelum terpenuhinya janji tersebut, walaupun pada saat yang sangat diperlukan. Karena meragukan janji Allah itu adalah menjadi sebab redupnya iman seseorang, dan juga penglihatan hatinya menjadi padam dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah jelas, innallaha la tuflihul mi'ad, Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Dan sekali lagi, apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia tidak perlu diragukan. Sekali lagi, hati yang ragu akan membawa dan mengakibatkan rusaknya iman dan lenyapnya sinar dari sinar Allah, maksud saya dari hati kita. Karena itulah seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya harus mengakui sepenuh hati bahwa yang telah dijanjikan Allah pasti akan diterima. Tinggal kita menantinya dengan sabar. Itulah para pendengar sekalian yang berbahagia. Semoga kita masih tetap bersemangat dengan sifat-sifat dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita ketahui adalah kita tetap bersabar dengan
penundaan doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan tetap memenuhi janjinya. Tetap cuma menunggu kapan Allah akan memberikannya kepada